Hai, kali ini kita bicara mengenai saham dan valuasinya. Berikut beberapa fakta tentang saham biasa. Jadi saham ini menggambarkan satu kepemilikan atas sebuah perusahaan. Jadi owner perusahaan ini siapa? Kalau dia adalah perusahaan terbuka, maka ownernya adalah para pemegang saham. Maka kepemilikan ini juga menggambarkan adanya satu kontrol atau wewenang. Oleh karena itu, pemegang saham punya andil untuk memilih direktur perusahaan tersebut. Kemudian direktur nanti yang akan memilih jajaran di bawahnya, manajemennya yang mengelola perusahaan. Tentu saja di sini manajemen punya tujuan, yaitu yang pertama adalah memaksimalkan harga saham. Nah, ada istilah nilai intrinsik dan harga saham. Jadi nilai intrinsik ini adalah nilai yang terkandung di dalam satu perusahaan, nilai perusahaan itu sendiri, value-nya. Nah, di situ investor eksternal, corporate insider, dan analis ini akan menggunakan berbagai pendekatan untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan. Dalam hal ini dilambangkan dengan P0. Nah, perspektif yang berbeda antara investor, yaitu orang eksternal, dengan internal perusahaan, jika mereka menemukan kesamaan, menemukan satu titik equilibrium, maka bisa diasumsikan kalau harga saham ini sama dengan nilai intrinsiknya. Outsider akan mengestimasi nilai intrinsik untuk membantu menentukan saham mana yang menarik untuk dibeli atau dijual, berarti perspektif dari investor. Kemudian saham yang harganya di bawah atau di atas nilai intrinsik, maka akan disebut kalau di bawah under value, kalau di atasnya maka disebut over value. Nah, kalau over value berarti perusahaan ini dihargai lebih tinggi oleh investor. Akan dinilai berarti kinerjanya lebih baik. Ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama adalah discounted dividend model. Nilai sebuah saham ini menggambarkan nilai sekarang dari dividen yang diharapkan di masa mendatang yang dihasilkan dari saham tersebut. Formulanya adalah P0 nilai saham sama dengan D 1, 2, 3 itu adalah periodenya, dividen periode 1, 2, 3 dibagi dengan 1 plus R. R ini adalah return, RS, return saham pangkat N, periode. Jika pertumbuhan saham adalah konstan, maka bisa digunakan model seperti constant growth stock berikut ini. Jadi sebuah saham yang dividennya diharapkan akan terus-menerus bertumbuh secara konstan. Nah, pertumbuhan atau growth dilambangkan dengan huruf G. D1 sama dengan D0 dividen 0 dalam kurung 1 plus G growth pangkat T-nya, periodenya. Bisa disederhanakan menjadi formula yang di bawah ini. P0 sama dengan D1 per RS min growth. Apa yang terjadi jika growth, tingkat pertumbuhan, ini lebih besar dari R-nya? Jika growth lebih besar dari R, formula pertumbuhan konstan atau constant growth mendorong adanya harga saham yang negatif dan itu nggak masuk akal. Ya. Model pertumbuhan konstan hanya bisa digunakan kalau R-nya lebih besar dari G. Nah, G ini diharapkan konstan untuk selamanya. Oke, untuk perhitungan security market line menggunakan required rate of return,
sudah dijelaskan pada minggu lalu. Menggunakan model SML berarti return saham sama dengan return risk free ditambah dengan dalam kurung return market dikurangi risk free aset dikalikan dengan beta atau risiko. Berikut menghitung arus dividen yang diharapkan untuk 3 tahun mendatang dan nilai sekarang atau present value-nya. Nah, di sini growth-nya adalah konstan 6%, lalu nilai dividennya $2. Maka jika dihitung menggunakan rumus PV akan ditemukan pada setiap periode sebagai berikut. Nah, berapa nilai intrinsik saham? Dengan model constant growth kita bisa menghitung pakai formula constant growth yang sudah ditampilkan di slide sebelumnya. P0 sama dengan D, dividen, kita bagi dengan R min G. Nah, berapa saham yang diharapkan 1 tahun dari sekarang? Jika nilai dividennya akan segera dibayarkan, D-nya dibayarkan, jadi nilai P yang diharapkan adalah sekarang untuk tahun yang pertama dari D2, D3 dan seterusnya. Kita hitung dulu P1-nya menggunakan rumus pertumbuhan konstan. Kemudian P1 yang diharapkan bisa juga dihitung dengan cara sebagai berikut. P0 dikali dengan 1 plus G. Berapakah harga saham sekarang jika growth-nya atau pertumbuhannya adalah 0? Arus dividen ini menjadi perpetuitas digambarkan dalam timeline seperti ini. Nah, jika dihitung menggunakan rumus P berarti $2 ini nilai dividennya, kemudian dibagi dengan R-nya. Ada kalanya pertumbuhan ini menjadi tidak konstan lagi, misalnya ada perubahan ya, yang asal mulanya growth 30% untuk 3 tahun, kemudian dalam jangka panjang dia bisa turun menjadi hanya 6%. Nah, kalau menggunakan model constant growth saja tidak bisa dihitung. Nah, sementara pertumbuhan ini kan konstannya hanya 3 tahun, tapi untuk jangka panjangnya sudah menurun 6%. Berikut cara menilai saham biasa dengan pertumbuhan tidak konstan atau non-constant growth. Di sini diketahui nilai dividen $2. Jika dihitung menggunakan rumus constant growth tidak bisa karena growth 1, 2, dan 3 30%, sementara growth mulai ke 4 sampai seterusnya tidak terhingga sudah turun jadi 6%. Cara menghitungnya untuk tahun 1, 2, dan 3 dihitung menggunakan rumus dividen D sama dengan D periode sebelumnya dikalikan dengan 1 plus R. Kemudian setelah ketemu D1, 2, dan 3, kita hitung menggunakan rumus P yang berikut ini. Oke, barulah kita dapat nilai saham dari pertumbuhan yang tidak konstan ini. Satu contoh lagi untuk non-constant growth, jika growth-nya atau G-nya 0% untuk periode 1, 2, dan 3, lalu periode keempat berubah menjadi 6%. Periodenya tidak terhingga. Nah, di sini dihitung dulu D1, 2, dan 3, lalu untuk yang tahun keempat dihitung tersendiri menggunakan ini. Oke.
Yang terakhir ada saham preferen. Saham preferen ini istimewa sifatnya. Jadi pemegang saham preferen akan menerima fixed dividend atau dividen yang tetap, yang sudah pasti, dan akan dibayarkan terlebih dahulu. Jadi prioritas. Setelah selesai dibagikan untuk pemegang saham preferen, baru setelah itu dividen dibagikan kepada pemegang saham yang biasa. Nah, hal lain yang cukup menarik juga adalah perusahaan bisa menghilangkan pembayaran dividen preferen tanpa takut menyebabkan perusahaan dalam kondisi financial distress atau kebangkrutan. Berikut contoh soal saham preferen. Diketahui saham preferen dengan dividen setahun $5 dijual $50. Hitung return yang diharapkan dari saham preferen tersebut. Formulanya adalah value P, value preferen, sama dengan dividen dibagi dengan return, R. Kita mencari returnnya, R-nya, maka bisa membagi dividennya dengan value saham preferennya, $50. Return diperoleh sebesar 10%. Oke, itu saja penjelasan dari saham dan valuasi. Silakan mencoba latihan soal yang lain. Sampai jumpa.